Ya, kembali lagi kita mendengarkan kesaksian tentang Lukman Sardi yang percaya Yesus lalu pindah ke agama Kristen. Ini yang membuat Lukman Sardi percaya Yesus dan pindah agama. Lukman Sardi sudah 6 tahun ini memeluk agama Kristen. Itu diketahui setelah beredarnya video kesaksian di mana Lukman Sardi mengakui bahwa ia kini telah memeluk agama Kristen. Pada video tersebut nampak Lukman Sardin begitu yakin dengan agama yang dianutnya saat ini. Padahal seperti yang diketahui, Lukman Sardi terlahir dari keluarga muslim yang cukup taat. Lukman Sardi pun yang ia menceritakan pengalamannya yang akhirnya percaya akan kebesaran Yesus. Menurutnya yang paling banyak dirasakan dan semua orang juga merasakan, khawatir kekurangan materi. Namun dengan keyakinannya pada Tuhan Yesus, Lukman pun kekhawatirannya itu tidak akan dialaminya. Satu hal yang saya yakini, ini Tuhan tidak akan membuat saya kekurangan. Tuhan tidak akan membuat saya kekurangan materi, dan ini suatu bukti yang pernah terjadi di saat saya baru meniti karir pada saat itu belum terkenal. Baru dikenal orang saja terkenal sih enggak. Baru dikenal, kata Lukman Sardi memulai kesaksiannya yang terekam di video tersebut. Pada saat saya meniti karir itu, kalau di dalam dunia film kelihatannya saja glamor, tapi ada beberapa hal yang susah payah melakukannya, terutama dalam satu kontrak termina dibagi-bagi, gak yang langsung gaji bulanan seperti orang kantor, tergantung proyek. Kalau ada proyek dalam termin, satu dapat sekian termin, kedua dapat sekian, sambung Lukman Sardi. Ada satu kejadian menarik, istri saya mau melahirkan anak pertama. Pada saat itu keadaan keuangan cukup menipis walaupun ada proyek syuting. Tapi termin berikutnya itu belum terbayarkan. Istri bingung, tapi saya punya keyakinan dalam hati saya, bilang, begitu kita yakin, kita percaya kepada Tuhan Yesus, tidak akan ada yang meninggalkan kita dan tidak akan mengecewakan kita, kata Lukman Sardi yang menceritakan pengalamannya tersebut. Saya bilang ke istri saya, tenang saja, semua sudah diatur jalannya. Saya tetap melakukan kegiatan saya seperti biasanya, kerja apa, segala macam tanpa kekhawatiran sedikit pun, ujar melanjutkan kesaksiannya tersebut. Pada video tersebut, Lukman Sardin pun menceritakan bagaimana cara dirinya berdoa pada Tuhan. Setiap malam saya berdoa untuk diberikan jalan. Kalau saya berdoa sama Tuhan mungkin agak lucu. Saya bicara sama Tuhan tuh kayak bicara, kayak ngobrol sebenarnya. Lukman Sardin pun kemudian memberikan contoh kasus yang menimpanya. Saat saya mau punya anak pertama begitu, saya menikah saya langsung doanya gini, Tuhan tolong dong, pengen punya anak nih. Kalau percaya kasih, kalau belum percaya jangan dikasih dulu. Ternyata doa saya didengar, terus langsung dipercaya. Terus 1 bulan kemudian istri saya hamil. Cerita Lukman Sardin tentang pengalamannya pada video kesaksiannya tersebut. Itu tipikal kalau saya berdoa, saya berusaha tidak punya batasan. Seakan-akan saya bicara sama dia, dalam kurung Tuhan Yesus terusnya. Lukman Sardi pun kembali menceritakan pengalaman lain dalam hidupnya, hingga akhirnya ia percaya pada Tuhan Yesus. Menurutnya saat itu istrinya akan melahirkan, namun uang belum ada yang masuk. Istri, gimana nih? Malam itu istri saya harus transfusi HB-nya rendah. Bukan berarti nggak ada uang, tapi memang kurang terangnya. Lukman pun sebelumnya menghubungi sang produser untuk meminta bantuan. Namun sayangnya sang produser tidak memberikan jawaban. Ini mau berangkat nih. Ya dikasih jalan saja. Kalau emang jalannya harus ada, pasti ada. Kalau jalannya nggak ada, pasti ada jalannya. Saya tenang saja, nggak khawatir, kata Lukman Sardin. Sampai di rumah sakit duduk, ia pun harus membayar biaya rumah sakit. Namun pihak rumah sakit
meminta semua dibayar langsung. Ini harus bayar sekian, nggak bisa setengah dulu. Saya mengeluarkan dompet dan SMS di telepon saya buka ternyata dari produser saya. Saya sudah transfer uang kamu tadi sore. Terang Lukman Sardin yang menceritakan mujizat Tuhan yang begitu luar biasa yang ia terima. Menurutnya, yang juga membuatnya semakin yakin bahwa semua pertolongan itu datangnya daripada Tuhan Yesus. Ini kalau bukan karena Tuhan Yesus, lalu siapa lagi? Pada saat itu juga saat mengeluarkan ATM, saya tiba-tiba ada seperti itu. Dan ini yang membuat saya semakin yakin, kita tidak boleh setengah-setengah percaya pada Tuhan Yesus, ujarnya. Kemudian Lukman Sardin pun yakin bahwa setiap orang pasti punya masalah, dan setiap masalah itu pasti akan diberi jalan. Karena saya harus lewati masalah itu, kalau saya tidak harus lewati, saya nggak mungkin punya masalah-masalah itu. Saya yakin dalam hidup saya saat saya memilih Tuhan, walaupun kadang saya hidup, saya ada komplain-komplain seperti nggak puas. Justru itu tantangannya buat saya, terang Lukman Sardin. Bagaimana sebagai manusia biasa dengan mempunyai segala kekurangan dan kelebihannya, katanya, tapi tetap harus mensyukuri apapun yang diberikan Tuhan adalah yang terbaik. Tidak pernah tidak terbaik walaupun itu kesulitan. Karena pada titik tertentu, sambungnya, kita akan menemukan sesuatu hal yang luar biasa dari kesulitan-kesulitan tersebut. Dan ini yang memberikan keyakinan untuk melangkah ke depan. Keyakinan bahwa hidup itu harus dijalani dengan selalu bersyukur. Pada saat kita bahagia, tapi saat kita bersyukur kita menemukan kebahagiaan dalam bentuk apapun, imbuh Lukman Sardin. Tapi banyak hal yang terjadi yang saya alami, dan saya tidak pernah dibiarkan terpuruk oleh Tuhan. Karena saya yakin 100% dan saya percaya 100% atas kehadiran Tuhan Yesus. Saya sungguh diberkati. Saat ini saya punya istri cantik, punya anak 3, kebetulan laki-laki semua. Itu merupakan berkat Tuhan yang luar biasa buat saya, sambungnya pada video kesaksiannya tersebut. Demikian kesaksian dari Lukman Sardin. Teruslah dapatkan update berita, teruslah dapatkan update kesaksian-kesaksian terbaru di channel kami. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Oke, tidak boleh ribut.